Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Nah, kita akan sama-sama membahas di bagian topik B, macam-macam perlawanan. Nah, anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 33 sampai 42 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini di topik B ini adalah yang pertama anak-anak dapat mengenal sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Yang ketiga, anak-anak mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Dan yang keempat, anak-anak mampu meneladani sikap-sikap para pahlawan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini di topik D kali ini. Nah, anak-anak semua, di bagian topik B ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, anak-anak wajib menyimak video ini sampai akhir ya. Nah, sekarang yuk kita baca percakapan teman-teman kita dulu. Kapal itu kira-kira pengangkut apa ya? Kata pamanku, kapal itu mengangkut cengkeh. Mengapa cengkeh-cengkeh itu mereka angkut? Mungkin untuk dijual lagi di negaranya, seperti dulu. Oh, maksudmu ketika kita dijajah dulu ya? Anak-anak semua, tahukah kalian, peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau. Misalnya Perang Maluku, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Banjarmasin, Perang Aceh, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, peperangan yang dilakukan rakyat Indonesia tidak terlepas dari sosok pemimpin dan tokoh yang memberanikan diri untuk menjadi pemimpin melawan kekejaman penjajah. Yuk kita sama-sama pelajari bersama ya mengenai perlawanan terhadap para penjajah. Penderitaan berkesinambungan bangsa Indonesia. Penjajahan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1500-an, di mana Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa Belanda kurang lebih 350 tahun lamanya, anak-anak. Nah, setelah Belanda kalah dari Jepang, Indonesia dijajah bangsa Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Pada mulanya, Jepang datang ke Indonesia untuk mencari bahan-bahan keperluan perang. Tapi anak-anak, kehadiran bangsa Jepang mendapat simpati dari bangsa Indonesia yang sudah membenci bangsa Belanda. Bangsa Indonesia pun menaruh simpati dan sangat percaya pada bangsa Jepang. Namun, kepercayaan itu hanya bertahan beberapa saat karena Jepang berubah perangainya. Jepang yang awalnya terlihat baik, ternyata menjadi sangat kejam dan rakus, anak-anak. Nah, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang yaitu Jepang merampas hasil pertanian rakyat Indonesia untuk persediaan makanan pasukan Jepang. Akibatnya, rakyat Indonesia kelaparan, kurang gizi, dan terserang penyakit yang menyebabkan ribuan rakyat meninggal. Selain itu, pemerintah Jepang menyegel media massa untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penderitaan serta memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia khususnya pemuda untuk membangun prasarana perang seperti jalan raya, bandar udara, benteng, dan lain sebagainya. Tenaga pemuda tersebut diperas secara berlebihan yang tidak diimbangi dengan pemberian makan dan tempat tinggal yang layak, sehingga banyak korban jiwa. Namun anak-anak, di sisi lain tidak ada jaminan keamanan dari serangan tentara sekutu yang bisa menyerang sewaktu-waktu.
Nah, berdasarkan bukti-bukti tersebut, Jepang bukanlah angin segar untuk mencapai kemerdekaan seperti yang dijanjikan, melainkan penjajah yang lebih kejam, tidak manusiawi, dan patut untuk dilawan. Dan anak semua, di bagian lakukan bersama ini, di bagian mengenal perlawanan terhadap penjajah, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, anak, yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Yang pertama adalah Perang Jawa, yaitu perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, anak semua, memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum-minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dan dibantu oleh pasukan kerajaan. Nah, saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara, anak-anak. Nah, selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, anak-anak, inilah yang dilakukan oleh Belanda. Nah, anak-anak semua, Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide kultur stelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Nah, di sini ada kata intervensi, yaitu campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Yang kedua ada kebijakan, yaitu artinya pedoman dan dasar rencana. Yang kedua ada Perang Padri atau perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Anak-anak semua, Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat, anak-anak. Yuk kita ke bagian mari mencari tahu. Anak-anak semua, pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan dan penjajahan, yakni dengan melakukan berbagai perlawanan. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing, sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan gagalnya bangsa Indonesia mengusir para penjajah. Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yakni menggunakan kekuatan organisasi.
Yuk kita baca teks berikut ini, judulnya Masa Pergerakan Nasional. Pada masa awal pergerakan, lahirlah organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partai. Selanjutnya, organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi seperti Perhimpunan Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Masa selanjutnya yaitu masa moderat dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi yang berdaulat moderat antara lain Partindo, GAPI, Majelis Islam. Nah, anak-anak, ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut, yakni yang pertama, sejarah kekayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India. Nah, anak-anak, dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil Kongres Pemuda. Selain itu, lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan juga. Ayo anak-anak, siapa yang di antara kalian masih ingat isi dari Sumpah Pemuda? Nah, isi dari Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu anak-anak, apa yang terjadi setelah Belanda menjajah Indonesia? Apakah perjuangan para pahlawan tersebut berhasil mengusir para penjajah? Yuk kita baca teks berikut ya, judulnya Kedatangan Penjajah Jepang. Pada tanggal 8 Desember, pasukan Jepang berhasil menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor, Hawaii, dan terjadi Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu singkat, Jepang bisa menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan termasuk Indonesia. Pada tanggal 1 Maret, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian berhasil menguasai Batavia, yaitu sekarang disebut dengan Jakarta. Sebenarnya anak-anak, alasan Jepang menduduki Indonesia karena Indonesia kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang. Jumlah rakyat Indonesia yang banyak dimanfaatkan Jepang untuk membantu perangnya. Mereka disebut dengan Romusai, yaitu orang-orang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Nah, walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, namun kekejamannya melebihi penjajah sebelumnya. Siksaan yang diderita bangsa Indonesia terus ditunjukkan baik secara ekonomi maupun siksaan secara militerisme lainnya. Kemudian Jepang berjanji memberikan hadiah kemerdekaan di akhir sidang BPUPKI. Setelah itu dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri atas berbagai wakil dari wilayah luar Jawa dan beberapa mantan anggota BPUPKI. Namun anak-anak, sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini tentunya berpengaruh kepada janji kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia. Peristiwa bom atom itu menjadi peristiwa pembuka jalan kemerdekaan Indonesia untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha bangsa sendiri. Nah, setelah membaca teks kedatangan penjajahan Jepang, jawablah pertanyaan berikut pada tugas kalian. Yuk, Kak akan bantu ya. Kita mulai dari yang soal nomor 1. Apa saja peninggalan atau bukti sejarah penjajahan Jepang yang ada di daerah kalian? Nah, ini bervariasi ya, sesuai daerah tempat tinggal anak-anak. Misalnya, anak-anak yang tinggal di Jakarta pasti jawabannya iya. Karena pada tanggal 4 Agustus 1945, Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta berhasil dikuasai Jepang. Yang kedua, dilihat dari alasan kedatangan Jepang, mengapa Indonesia menjadi daerah sasaran penjajahan Jepang?
Jawabannya karena Indonesia kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang. Jumlah rakyat Indonesia yang banyak juga mempengaruhi anak-anak. Nah, di bagian lakukan bersama ini, kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian. Sekarang yuk kita menjawab pertanyaan dari Mari Refleksikan. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa yang sudah dilakukan para pejuang untuk mengusir para penjajah? Jawabannya, melakukan perlawanan dengan peperangan dan berunding. Yang kedua, sikap apa yang bisa kalian teladani dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan pahlawan nasional lainnya? Jawabannya, kalian bisa meneladani kegigihannya, pantang menyerah, memiliki nasionalisme yang tinggi, dan sebagainya. Bertiga, apa manfaat yang bisa didapatkan? Yaitu bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk semangat belajar, karena kemerdekaan Indonesia diperoleh dari perjuangan pahlawan, maka menjadi tugas pribadi untuk menjaganya. Nomor 4, apakah menurut kalian para pahlawan ini sudah dihormati dan dihargai? Mengapa? Nah, Nana, untuk menghormati jasa pahlawan, nama beliau diabadikan sebagai nama jalan. Keluarga para pahlawan kemerdekaan diberikan penghargaan oleh pemerintah. Dibuatkan tempat peristirahatan khusus, yakni Taman Makam Pahlawan. Nomor 5, apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan saat ini? Contohnya, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk dalam negeri. Yuk kita belajar lebih lanjut. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Anak-anak semua, masyarakat Indonesia sudah mengalami masa penjajahan dan penindasan dari bangsa-bangsa Eropa dan Jepang. Pada mulanya, perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan dan hanya membela wilayah atau daerah tempat mereka tinggal. Akan tetapi, pada tahun 1908, mulai berdiri organisasi modern pertama yang bernama Budi Utomo. Setelah itu, lahirlah organisasi nasionalisme lainnya, seperti ada Sarekat Dagang Islam, Indis Partai, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Nah, organisasi-organisasi ini lebih menjunjung persatuan dan kesatuan Indonesia. Sampai pada akhirnya, organisasi-organisasi tersebut mencetuskan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa bersejarah ini menjadi pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, anak-anak, berikut ini tabel berbagai karakteristik perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dan Jepang. Yang pertama, dari sifat perjuangannya melawan penjajahan bangsa Eropa, yaitu bersifat kedaerahan, belum sepenuhnya bersatu, dan perjuangan masih atas daerah dasar masing-masing. Sedangkan pada penjajahan Jepang sudah menanamkan konsep persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, perbedaan berikutnya yaitu adalah bentuk perjuangannya. Jika pada penjajahan bangsa Eropa, bentuknya yaitu menggunakan peperangan fisik. Namun, pada penjajahan Jepang mengandalkan kecerdasan dengan menggunakan organisasi-organisasi buatan Jepang untuk mengobarkan cita-cita kemerdekaan dan mempersiapkan kemerdekaannya. Selanjutnya, dari hasil perjuangannya pada penjajahan bangsa Eropa, pihak Indonesia hampir selalu mengakhiri dengan kekalahan. Sedangkan pada penjajahan Jepang berhasil mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk merdeka. Nah, Nana, apa yang sudah dipelajari pada topik B kali ini? Yang pertama, Perang Diponegoro dan Perang Padri merupakan salah satu contoh dari bentuk perlawanan kedaerahan rakyat Indonesia terhadap para penjajah. Yang kedua, perlawanan kedaerahan belum memicu persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia, sehingga menyebabkan gagalnya perjuangan melawan Belanda. Yang ketiga, kaum terpelajar menggunakan strategi modern. Dan peristiwa Sumpah Pemuda merupakan janji pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Nana, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak dalam belajar lagi. Anak-anak, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye, anak hebat!